Ketahuilah bahwa sholat itu mempunyai gambaran yang terlihat dan punya hakikat yang tersembunyi. Dan ketahuilah, tidak sempurna sholat seseorang kecuali harus menegakkan kedua-duanya, menegakkan gambaran yang terlihat dan nampak, dan menegakkan yang hakikat yang tersembunyi, yang batin. Apa itu yang nampak dan apa itu yang hakikat tidak nampak? Adapun gambaran yang nampak dalam sholat ialah seperti qiyam, berdiri, membaca surat Al-Fatihah, syahadatain dan lain-lain, ruku, sujud dan lain-lainnya, daripada rukun-rukun sholat yang sudah kita ketahui bersama. Sholat tanpa surah yang dhahirah itu nggak akan sah. Maka itu kita belajar untuk menyempurnakan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kau lihat aku ini salat. Rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna, i'tidal yang sempurna, tasyahud yang sempurna, ini semuanya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sholat juga mempunyai hakikat. Apa hakikatnya yang tersembunyi? Khusyuk, hudurul qalb, hati nggak kemana-mana, konsentrasi, merasa lagi bersimpuh di hadapan Allah, ikhlas, beramal hanya untuk mendapat ridha Allah, bukan untuk mendapat sanjungan manusia. Tadabbur, setiap kalimat yang disebut dan dibaca difahami. Tafahum lima'anil qiraah, berupaya selalu memahami makna bacaan yang dia baca. Tasbih, mentasbih Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain-lain, yang mana itu semuanya adalah hakikat daripada sholat yang kita tegakkan. Fadhahirus sholah, dhahirnya sholat bagian badan dan tubuh, tapi batinnya sholat bagiannya hati dan sir, rahasia. Dan ketahuilah hati tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad menerangkan kepada kita, sholat itu seperti ini, ada zahirnya, ada batinnya, dan dua-duanya harus. Batin urusan kita sama Allah, khusyuk, hudurul qalb, ikhlas, ini antara kita sama Allah. Nggak ada yang bisa mengetahui hanya kecuali tanda-tandanya. Rasulullah melihat sahabat sholat gerak aja. Nih, sembahyangnya ke kantong, duitku. Sembahyang kena ono meneh sing nggawa HP. Ya, sholat umek, ada sahabat sholat umek. Kata Rasulullah, kalau hatinya orang ini khusyuk, niscaya akan tenang badannya. Maknanya umek itu pertanda hati kita nggak khusyuk.
Ya, itu cuma tanda-tanda. Hakikat yang batinah, yang tahu antara kita sama Allah. Ikhlas enggaknya, yang tahu kita sama Allah. Tapi kalau surah yang zahirah, kita tahu mana takbiratul ihram yang benar, mana tidak, mana Fatihah yang fasih, mana yang tidak, mana ruku yang sempurna, mana yang tidak. Kita bisa menilai. Tapi kalau urusan hakikat yang tersembunyi, nggak ada yang bisa menilai. Ini urusan kita sama Allah. Nah, sekarang kita diberi contoh. Sebagaimana yang dikutip oleh beliau dari kitabnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Beliau berkata, "Mathalul ladzi yuqim suratas salati dhahirah wa yaghfal an haqiqatihal batinah kamathil ladzi yahdi li malikin 'azim wasifah mayyitah la ruha fiha. Mathalul ladzi yuqassir fi iqamati dhahiris salah kamathil ladzi yahdi ilal malik wasifah maqtu'al atraf makfu'atul ainain fahuwa walladhi qalbuhu muta'aridan minal malik bihadiyatihima lil iqab wan nakal listihanatihima bil hurmah wastighfafihima bihaqqil malik." Beri contoh gini, orang sholat itu seakan-akan menghadiahkan amalnya kepada Allah. Nah, umpama kita saat ini ingin menghadiahkan hadiah kepada raja. Raja zaman dulu itu raja yang otoriter. Pokoknya seneng dikasih hadiah, nggak seneng dibunuh. Coba Anda bayangkan, kata beliau seperti ini, Anda bayangkan. Ada dua orang memberi hadiah kepada raja permaisuri. Sebagaimana sholat ini seakan-akan hadiah kita untuk Allah. Dua orang memberikan hadiah kepada raja seorang permaisuri. Yang satu permaisuri yang dihadiahkan ke raja ini cantik, putih, bersih, masih muda, kayak bidadari, tapi bangkai wis mate. Kira-kira oleh raja disambut atau malah justru ditolak, bahkan bisa jadi dihukum. Masa raja kita hadiahin wanita cantik tapi sudah mati, digawakno pendosa itu pen permaisuri. Marah raja. Ini orang yang sholatnya baik dan sempurna, cuman nggak ada khusyuknya, nggak ada ikhlasnya. Ya kayak gitu itu. Cantik itu ibarat dari sempurnanya ruku, sempurnanya Fatihah, Fatihahnya, tapi dia nggak ada khusyuknya, nggak ada ikhlasnya. Maka seperti permaisuri yang tidak ada nyawanya, ditolak. Yang pertama. Yang kedua, iki rada mending, tapi ya juga sama-sama ditolak. Memberi hadiah seorang permaisuri, yang permaisuri tersebut sifatnya seperti ini, kaki dan tangannya terpotong, matanya lepas dua-duanya, ya. Kira-kira itu hadiah apa pelecehan buat raja? Masa raja kita kasih, raja ini kan ngasih hadiahnya harus yang pantas untuk raja tersebut. Kita kasih permaisuri, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, gak ada motornya. Diterima, disambut, apa ditolak? Tapi masih hidup, saya bisa ngomong. Ini permisalan
sholat seseorang yang khusyuk, ikhlas, tapi keliru kabeh. Rukuknya salah, Fatihahnya keliru, kemudian sujudnya salah, nggak karu-karuan. Maka dua hal ini, kata Imam Ghazali, dua hal ini bukan justru memberi hadiah, malah orang yang menyambut ukubah, hukumannya seorang raja. Begitu pula sholat kita. Sholat kita khusyuk, ikhlas, tapi nggak sempurna karena nggak belajar babu sholat. Seperti permaisuri yang terpotong tangan dan kaki serta buta tersebut. Sholat kita rukuknya sempurna, tasyahudnya sempurna, akan tetapi nggak ada ikhlasnya. Ya kayak tadi itu permaisuri yang cantik tapi sudah mati. Maka itu dua-duanya harus kita perhatikan. Gimana rukuk yang sempurna, i'tidal yang sempurna, hati yang khusyuk, tadabbur makna-makna yang kita baca, niscaya kita menghadiahkan kepada raja permaisuri yang cantik jelita serta hidup sehat lagi. Nih. Maka itu qala fa anta tuhdi salatak ila rabbik, kata Imam Ghazali, kau ini ketika sholat seakan-akan menghadiahkan sholatmu ini kepada Tuhanmu. Fa iyyaka an tahdiyaha bihadhihi sifah fatastaujib al-uqubah. Maka hati-hati kalau mau menghadiahkan kepada Allah sholat, zahirah dan batinahnya harus betul-betul sempurna. Kalau enggak, kau malah justru memancing kemarahan, memancing hukuman dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha bima'na. Inilah makna perkataan Imam Ghazali, kata Imam Abdullah bin Arabi Al-Haddad. Jadi kita paham, sholat harus dua-duanya sempurna. Kadang ada orang sibuk ruku, sibuk sujud, sibuk segalanya, nggak sibuk hatinya khusyuk. Nih, apalagi kalau sudah sholat sama orang sibuk ngeluruskan soft, injek-injekan kaki. Akhirnya orang yang di sekelilingnya nggak bisa khusyuk. Iki dulinan apa ya, sikil-sikil diinjek-injek ini. Nih, kalau kata ulama begini, ya kata ulama ya, orang kalau mau meluruskan shaf itu sebelum takbiratul ihram. Stau wa'tadilu wa tarasu. Luruskan, rapikan, rapatkan. Nah, itu disunnahkan untuk imam dan untuk makmum. Makmum juga loh, disunnahkan. Stau, luruskan, rapatkan. Mas, rapat mas, luruskan, sunnah. Begitu syuru' ila shalah, Allahu Akbar, wis gak usah ngurusin shaf. Sekarang kau sama Allah, tenggelam di lautan Allah. Kecuali kalau ada shaf yang kosong di depan, baru disunnahkan engkau untuk saddul furaj, menutup kekosongan tersebut. Jadi di tengah sholat, apalagi biasanya setelah sujud yang kedua berdiri, Allahu Akbar, ngeluruskan lagi. Enggak mas, Anda ini sholat, masa mau paskibraka loh. Anda kalau sudah sholat lupa semuanya, ngapain ngurusin kaki? Tapi sunnah itu termasuk kesempurnaan sholat. Tapi sebelum sholat, kalau sudah sholat, engkau sama Allah. Para a'immah terdahulu kalau sudah sholat, rumahnya kebakar nggak tahu. Allahu Akbar, kebohongan. Tetangganya sibuk memadamkan rumah tersebut. Kemudian setelah selesai, ini masih sholat di dalam di kamar. Kamu nggak tahu, orang ramai tadi setelah salam, ada apa? Lu kamu ini nggak tahu ada apa?
Baru saja rumahmu terbakar, tetanggamu yang menyiram, kamu nggak tahu. Kamu nggak kepanasan. Beliau menjawab, ada yang lebih panas yang tadi baru saja kupikirkan dalam sholat, neraka Allah. Itu yang membuat saya lupa, ya Allah, saya takut neraka Allah. Jadi api dunia nggak terasa saya. Ini sholatnya orang itu kebakaran nggak terasa. Lah kok iki tengah-tengah sholat ribut sampai sholat. Nih sunnah, tapi sebelum masuk sholat. Setelah masuk sholat sudah. Kemudian nanti akan saya terangkan masalah yang berkaitan dengan sholat. Nah, di dalam Al-Quran dan dalam hadis kita selalu mendengar perintah hafidhu ala sholat, jagalah sholat. Ya. Yuhafidhuna sholat, mereka yang menjaga sholat. Wa minal muhafadhati ala sholati wal iqamati laha. Apa makna bagaimana kita menjaga sholat dan menegakkan sholat? Artinya apa sih? Wa aqimus sholat, tegakkan sholat, jaga sholat. Apa arti menjaga dan menegakkan sholat? Apa sholat ini sesuatu yang jatuh kita tegakkan? Bukan, ada artinya. Muhafadzah itu menjaga, iqamah mendirikan. Artinya apa? Menyempurnakan sholat yang kita lakukan. Maka itu beliau mengatakan wa minal muhafadzati ala sholati wal iqamati laha. Dan dari bagian menjaga dan mendirikan sholat ialah yang pertama, kamalut taharah wal ihtiyat fiha fil badani wal thawbi wal makan. Dan dari menjaga sholat, mendirikan sholat adalah menyempurnakan penyucian dan hati-hati dalam kesucian, baik di badan, di baju maupun tempat sholat. Rasulullah bersabda, at-tuhur miftahus sholah, wa fil haditsin akhar at-tuhur syatrul iman. Suci dan kebersihan itu adalah kuncinya sholat. Suci dan kebersihan ialah setengahnya iman. Maka itu kalau mau sholat, sempurnakan wudhunya, sempurnakan bajunya, sempurnakan tempat wudhunya. Kalau mau sholat pakai baju yang bersih, sebab kalau ada najisnya juga nggak sah. Oke, nggak ada najisnya tapi kotor, nggak pantas. Sampean sholat hanya dengan sarung saja, terus nggak pakai baju, kalau bahasa Inggrisnya ngeliko, sah karena sudah nutup aurat. Untuk urusan sahnya sah, tapi untuk urusan adabnya sholat kurang. Karena Anda nggak berani nemui orang aja seperti itu. Anda nemui orang kayak gitu aja nggak berani. Ada wali kota Malang datang ke rumah sampean, wani kon nemoni wis sarungan tok gak kelamben. Nggak berani. Kemudian kau menemui Allah dengan baju seperti itu. Ada seorang saleh, sebagaimana dinukil oleh Imam Sya'ron dalam Tanbihul Mu'tarin, beliau menyebutkan ada orang saleh itu punya baju khusus ke kamar mandi, ada punya baju khusus untuk sholat, di mana beliau tidak mau memakai baju untuk sholat sama dengan baju yang untuk di kamar mandi. Anda di kamar mandi buang air hajat, buang air besar dengan baju itu, kemudian Anda sholat dengan baju itu, ya Allah, kau niki nang musola atau nang WC dengan baju yang sama, sampai seperti itunya. Walaupun kemudian dibantah oleh ulama lain, jangan berlebihan, nggak masalah selama suci, pokoknya bajunya bersih, suci, pantas, walaupun kamar mandi, walaupun musola, nggak apa-apa, karena Nabi juga nggak punya dua baju, untuk sholat maupun untuk ke kamar mandi. Oke.
Maka ulama sebagian mengatakan nggak harus seperti itu, tapi tetap sebagian mengatakan walaupun nggak harus, tapi dalam adab. Dan adab ini awsa' minas sunnah, lebih luas. Ya kalau kita pikir masuk ngadep Gusti Allah di musola, di masjid dengan baju yang tidak pantas untuk kita pakai, maka itu gunakan baju yang paling baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sempurnanya wudhu. Saya sering ditanya, Beb, supaya sholat khusyuk gimana? Saya jawab, upayakan wudhumu yang khusyuk. Orang kalau wudhunya khusyuk, sholatnya khusyuk. Orang kalau sholat wudhunya nggak khusyuk, sholatnya nggak khusyuk. Karena ini satu paket. Kalau dalam kitab usul fikih itu disebut bahwa wudhu ini mustalzamatus sholat. Satu kewajiban yang satu paket, walaupun tidak disebut dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Tapi sholat mana yang sah tanpa wudhu? Nggak ada. Semua sholat harus pakai wudhu. Maka itu ini paket yang nggak bisa lepas. Maka khusyuk dalam sholat itu didapati dengan khusyuk dalam wudhu. Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika wudhu beliau pucat wajahnya sambil wudhu, sambil teredek. Ditanya oleh muridnya, Imam, ada apa? Kau terasa ketakutan. Apa yang kau hadapi? Apa permasalahan yang kau hadapi? Beliau berkata, nggak ada. Lah kok sampai seperti ini? Beliau berkata, tahu nggak kau? Ketika aku berwudu itu tadi, aku merasa ini aku wudu karena mau menghadap kepada siapa? Atadri baina yaday man sa'atif. Tahu nggak kau? Di hadapan siapa habis ini saya akan berdiri? Jadi wudunya udah khusyuk, sholatnya pun khusyuk. Aneh kon wudu ambil ngobrol, nyoba sebelahmu, ya apa? Kano maklaran sepeda motor anyar. Lah memang sah wudu'e, tapi nggak khusyuk Anda. Jangan harap sholatnya khusyuk. Jangan harap. Apa meneh mek ngrasani wong. Sambil wudu sambil ngerasani. Apa meneh sambil wudu sambil guyonan. Ya sholatnya guyonan. Anak-anak itu kan wudunya guyonan. Sholatnya tidak guyonan. Sama. Ya, kualitas sholat itu sama kualitasnya wudu sama. Tapi kalau wudunya khusyuk, sholatnya khusyuk. Oh ya, itu pertama. Jadi orang kalau mau sholat khusyuk, itu caranya pertama wudunya dikhusyukkan. Yang kedua, orang kalau mau sholat supaya khusyuk ada bacaan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini kita baca, was-was ini kadang datang. Kita kalau baca qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat, insyaallah membantu agar sholat kita lebih khusyuk. Dan yang terakhir ini yang paling penting, agar sholat kita khusyuk, kita harus tahu di hadapan siapa kita akan berdiri. Kalau kali panjenengan ngadep sapa, siapa yang akan kita hadapi? Ini yang paling penting. Okay? Jadi kalau orang mau sholat khusyuk itu tadi wudunya khusyuk, membaca doa sebelum sholat, khususnya suratul Nas agar insya Allah lebih khusyuk, dan terakhir harus mengetahui di hadapan siapa dia berdiri. Sudah. Ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketika ditanya, wahai imam, gimana cara sholat khusyuk? Gampang. Istash'ir baina yaday man sataqif. Rasakan kau mau menghadap siapa. Itu aja sudah cukup. Maka saya bingung kalau ada pelatihan sholat khusyuk, itu bingung. Kok iso sholat untuk latihannya? Masa mau basket atau sembahyang? Pelatihan sholat supaya khusyuk ini apa caranya? Tidak ada pelatihan. Sholat khusyuk itu ya itu tadi istisyar. Sempurna niatnya, khusyuknya,
kemudian di hadapan siapa dia berdiri baca suratun nas, sewudunya disempurnakan di situ untuk orang khusyuk sholat. Ya kalau dibuat pelatihan itu kan jadi akhirnya sholat ini kayak olahraga. Itu aja. Wa isbaghul wudu, sempurnakan wudu mulai daripada cuci tangan, pakai siwak, madmadah, istinsyak, kumur, masukkan air ke hidung, istinthar dikeluarkannya, kemudian membasuh wajah, itu semuanya. Ini namanya sempurnanya disebut isbaghul wudu. Sempurnakan wudu. Wa tathlithuhu fi min ghairi waswasatin wala israf. Kemudian upayakan untuk setiap kali kita membasuh 3 kali kan sunnah, dan jangan was-was jumlahnya, serta jangan berlebihan dalam berwudu. Airnya itu jangan berlebihan. Orang kalau wudu airnya kapati ngerti fikih. Orang kalau saya waktu pernah di Zabid Murawaah itu, Anda tahu orang sana kalau wudu hadirin, Anda tahu air, terus kemudian apa namanya ini, keran itu Hanafiyah kalau bahasa Arab, keran itu sama jempolnya digini kan, jadi bukan buka ini kan buang banyak, sampai sebegitunya, bukanya pakai jempol, tutup lagi, kemudian tangan juga gitu, gitu. Jadi air yang dia pakai wudhu dikit, dan memang diriwayatkan Rasulullah kalau wudhu nggak air kayak kita. Bahkan makruh kita itu israf, berlebihan dalam berwudhu. Kemudian ada yang tanya, Beb, kalau israfnya di laut bagaimana? Atau di sungai? Sungai kan nggak ada israf, mau berlebihan bagaimana? Bu masuk bior kan enggak, airnya nggak bakal hilang, nggak bakal kembali lagi, iya kan? Kata ulama tetap makruh. Loh, kenapa? Karena Anda kalau terbiasa dengan berlebihan dalam berwudu di laut, sungai, khawatir nanti di tempat yang air itu sedikit Anda juga akan berwudu dengan cara itu, ya. Makanya dikatakan oleh ulama makruh, ya, berwudu dengan israf walaupun di laut. Kemudian ketahuilah bahwa was-was dalam berwudu, was-was dalam sholat itu kerjaannya proyeknya setan. Proyeknya setan itu membuat kita was-was. Ya, sampean kalau biasanya itu ada kayak di masjid-masjid itu biasanya ada kayak bunder ya, bak besar dipakai untuk berwudu, iya. Ada enggak? Sekarang kan enggak ada, sekarang semuanya pakai keran ya. Tapi zaman dulu itu ada bak besar kayak kolam renang itu, orang wudu di situ, kayak di ampel masih ada itu. Kemudian berwudu. Nah ini ada orang itu was-was kalau wudu. Berapa kali sudah biar kurang kuping, ya. Sampai berapa ember habis karena was-was. Sampai kalau ada orang was-was wudu di kayak gitu, caranya gampang, pas wudu jungkrakno. Nggih, pas wudu bior. Nanti akan datang wedi. Wudu cepet. Aku wedi di jungkrak. Ya. Kadang-kadang ngobatinya begitu. Atau was-was dalam sholat. Was-was biasanya najis. Teloi sing najis, duit cekel wong najis cekel duit. Salat was-was. Kan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu ada orang was-was.
sholat Allahu Akbar. Allah, mas, iya, lihat kamu was-was sholat, iya. Mau nggak saya obati? Mau. Iya. Berdiri, sholat ya. Tapi sebelum sholat, entah beliau ambilkan kotorannya kambing, sing buntur-buntur kayak makjun. Ya, ini apa? Ini kotorannya kambing. Najis enggak? Najis. Nah, iki gawon nang ngene kantong. Sembayang tak jamin sembayang Musa. Aku gak ketok ini ora batal. Ngomongnya ketok. Saya nggak kelihatan aja was-was, apalagi kelihatan. Ya nggak mungkin. Saya jamin sholat sampean sah. Sholat toh. Berhubung Habib Ahmad bin Hasan, orang yang paling alim di zaman tersebut. Nah kalau dijamin ya bismillah. Wis. Sekarang tiap sholat bawa itu. Akhirnya setelah 2 kali, 3 kali, sekarang coba sholat kena. Sekarang apalagi nggak kelihatan. Kelihatan aja sholatin terus kan kok. Kemudian ditanya Habib Ahmad, Habib, Anda kok jamin sholatnya orang bawa peletong, bawa kotoran gimana? Beliau mengatakan, mazhab lain mengatakan kotorannya hewan yang dimakan itu suci. Saya pakai pendapat tersebut untuk mengobati aja. Sekarang kalau sudah sehat baru saya pakai mazhab Syafi'i lagi. Nih. Jadi ini luasnya pandangan beliau di semua mazhab dan tidak ta'assub, nggak fanatik. Mazhab lain benar, tapi saya berpegangan kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Maka itu was-was dalam sholat, was-was dalam wudhu ini amalnya syaitan. Ini adalah kerjaan proyeknya setan. Yulabbis biha alaman qalla ilmuhu wa dha'ufa aqluhu. Kerjaan setan ini adalah menipu dengan triknya kepada orang yang ilmunya sedikit. Was-was ini biasanya kepada orang yang ilmunya sedikit atau yang lemah akalnya, kena penyakit atau sakit. Saya pernah kedatangan tamu ke rumah saya. Kebetulan dia orang kaya, hadirin, orang kaya. Dia ini kaya raya. Minta ke saya air ruqyah agar dia sembuh dari penyakitnya. Kemudian saya tanya, apa penyakitmu? Was-was. Saya kalau mandi, baik mandi wajib itu, selalu merasa ada yang kotor, ada yang sisa, ada yang belum terus. Habib tahu, tandon itu kalau nggak habis, saya nggak selesai mandi. Setiap mandi keluar tuh badannya itu sampai pucet sama apa, mengkeret kabel, sampai kayak gitu, kesian saya. Akhirnya saya bawa ke satu orang, aku gak ngerti ngobati gini-gini, aku gak tahu belajar jadi tobib. Coba baca ini, ya dia lakukan. Cuman karena memang saya bukan ahlinya, saya berikan yang ahlinya. Setelah saya berikan sama ahlinya, dia lihat ngedok, di depan saya, mari lapo kok. Tak lapo-lapo, jogoro. Mungkin dia punya ilmu jin. Orang yang ngerti gitu-gitu itu orang yang tahu dunia jin. Kamu ini sekarang lagi diikuti jin. Dan ini yang membuat was-was adalah jin yang nempel terus ke kamu. Karena kamu berbuat sesuatu yang menjengkelkan hati jin ini. Ingat-ingat. Apa? Saya tak takut nih jin. Kamu mulai sebulan yang lalu seperti ini, iya. Gara-gara kamu mabuk ngombe di musola. Jadi dia mau mabuk nyari tempat kosong, nggak ada nang musola.
sampai di musola ngombe. Bayangno hadirin. Yang nggak terima bukan manusia, jin nggak terima. Akhirnya dibuat ditempet, dibuat was-was tersebut. Akhirnya dia ingat, oh iya, ya Allah, ingat saya. Nah, ya sih. Hati-hati. Kau nek mabuk, golek nggen bajingan-bajingan kono. Cocok ambek jine kono bisa. Jine doyan mabuk bisa niku. Tapi kalau di musola ini kan jinnya muslim. Terus kamu minum di situ, kurang ajar. Akhirnya para hadirin diobati. Setelah diobati, alhamdulillah normal, bisa wudhu, bisa mandi walaupun pelan-pelan. Sampai seperti itu. Makanya hati-hati dengan was-was. Ya, bisa jadi karena ilmunya lemah, bisa jadi karena akalnya yang lemah. Akal yang lemah ini mungkin ya karena kebodohan tadi itu. Karena kebodohan akhirnya tertimpa was-was tadi itu. Kama qala ba'dus salaf al-waswasah min jahlin bis sunnah au khabalin fil aql. Para salaf kita berkata, was-was ya, itu biasanya datang karena satu, nggak ngertinya sunnah, nggak ngertinya syariat Nabi Muhammad, atau khobalun fil akli, rusak akalnya. Nah itu mang khobalun fil akli, mang was-was. Khobal itu bodoh, rusak akalnya. Itulah penyebab was-was. Wa madhabus salaf fit taharati wa madhabul mahmud. Dan ketahuilah, madhabnya para pendahulu kita, salaf kita, khususnya di urusan berwudu dan mensucikan dari najis, adalah madhab yang paling terpuji. Wa fi jami'il asya fa innahum al-qudwah wa bihimul uswah. Sesungguhnya di dalam segala hal mereka adalah contoh, mereka adalah panutan. Wa tajdidul wudu likulli sholatin minas sunnah. Jadi kita ikuti madhab salaf dalam berwudu. Wudunya gimana ya udah itu kita ikut. Jangan cari wudunya orang yang aneh-aneh. Sekarang ada lagi orang wudu dengan pakai air terus dingenik air. Ini tambah ngawur. Madhabnya salaf nggak seperti itu. Pendahulu kita nggak wudu dengan cara itu. Yang diajarkan oleh pendahulu kita ya udah itu yang kita pakai. Kemudian disunnahkan pula kita tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu hukumnya sunnah. Anda ini sudah berwudu, Anda ini sekarang sudah wudu kan ini. Sholat isya langsung nggak apa-apa. Nanti kita sholat isya. Kalau Anda mau tajdid juga nggak apa-apa, sunnah. Tadi kan sholat saya pakai wudu yang tadi. Sekarang saya mau sholat lagi, saya mau pakai wudu yang baru. Tajdid itu namanya pembaharuan wudu. Tapi pembaharuan wudu itu nggak wajib. Itu hukumnya sunnah. Sunnah, saya wudhu lagi. Buat apa? Memperbarui wudhu. Makanya niatnya nawaitu sunnah tajdidul wudhu. Ya lillahi ta'ala, untuk memperbarui wudhu tersebut. Dan hukum tajdidul wudhu sunnah asal sudah dipakai sholat. Anda wudhu, kemudian sholat, kemudian mau sholat lagi, Anda tajdid boleh. Tapi kalau Anda itu wudhu belum sholat, terus menunggu sholat agak lama, mau sholat lagi Anda perbarui, loh Anda tadi sudah wudhu, iya sekarang saya mau perbaru lagi, loh sudah yang wudhu pertama sudah dipakai sholat, belum, oh nggak boleh tajdidul wudhu. Ulama mengatakan boleh tajdidul wudhu kalau sudah dipakai sholat, wudhu yang pertama yang wajib, baik sholat itu wajib maupun sholat sunnah. Wadawam alal wudu mutlaqan mahbubun wa fihi manafi'un katsirah. Dan daripada kesempurnaan tadi itu dalam berwudu, jagalah air wudu. Jagalah air wudu. Maknanya jaga wudu jangan sampai batal wudu lagi, Itu sunnah. Keutamaannya banyak. Imam Ghazali juga menyebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bahkan disebutkan oleh
ayat surah kitab terdahulu ada seorang nabi yang ditegur oleh Allah karena tidak mudawamah wudu, sehingga dikatakan, hei, kalau engkau sampai nggak wudu kemudian datang ajalmu, maka la talumanna illa nafsa, jangan kau mensalahkan orang lain kecuali dirimu sendiri. Iya, hadirin. Oh, ada keutamaan banyak dalam berwudu. Jadi bahkan sebagian salaf tidur itu kan wudu sunnahnya, terus tidur malam-malam jam 1 itu bangun, ya kaget atau apa. Nah, mau tidur lagi berarti kan sudah batal wudunya gara-gara tidur, itu wudu lagi. Bayang, sampai sebegitunya, setelah wudu baru diteruskan tidur lagi. Kenapa? Jangan sampai dia tidur dalam keadaan tidak berwudu. Seperti itu. Kalau Anda atallahu umrakum, kalau Anda pas datang kematian dalam keadaan berwudu, sungguh sangat sempurna kematian tersebut. Makanya upayakan untuk selalu dalam berwudu, dan Rasulullah memuji Bilal karena bagian dari amalan Bilal adalah selalu berwudu. Ada fadhail, keutamaan orang dalam berwudu, diantaranya menghadap penguasa baik yang zalim ataupun tidak, agar kita lebih dihargai, itu menghadapi dengan berwudu. Menghadapi segala seseorang berwudu itu akan, karena wudu ini membawa cahaya di muka. Bapak-bapak ini kalau kepingin wajahnya bersih, banyakin wudu. Ibu-ibu juga seperti itu, kepingin cantik, bukan dengan make up. Nih, kalau make up itu kelihatannya itu kan seperti taghriru fi'li, menipu orang. Belum di make up itu, set make up cantik, begitu make up dihilangi, subhanallah, tidak dikenali wajah make up ini, kan namanya menipu orang. Terus gimana supaya bercahaya? Wudu. Anda tahu nggak, wajahnya orang soleh itu mereka mendapat cahaya karena wudu. Walaupun kadang mereka nggak pati ganteng, nggak pati putih, tapi dideloknya nyeneng. Ada loh orang yang kayak gitu, hadirin. Saya kadang-kadang menjumpai orang yang sudah tua, sudah keriput, hitam wajahnya, tapi hati saya tenteram, hati saya tenang melihatnya. Itu pasti diantaranya adalah mudawamah alal wudu, orang yang senantiasa menjaga wudu. Nih, anak muda-muda ini supaya kelihatan ganteng wudu. Jadi sejak ribut facial atau hem body dan lain-lain, boleh Anda pakai itu semua, nggak masalah. Saya pernah punya murid saya ini kemana-mana itu kantongnya bawa sesuatu yang tebel, kemudian setiap kemana berhenti gitu wudu, dia bersih wajahnya, terus berjalan lagi wudu lagi. Tak kira mau wudhu terus, dan subhanallah setelah wudhu itu bersinar wajahnya. Kemudian saya lihat, tak pandang, tak perhatiin, dukun nggawa tak buka biuri. Tak rono ini nggawa biuri, lha apa? Oh dikukulen kula ben. Emane ya wis gak apa-apa nggawe biuri, tapi niat wudhu. Jadi cuma raup tok iku mau gak wudhu. Jadi dia lebih mementingkan wajahnya tadi itu bersih, gak jerawatan, tapi sayangnya coba kalau dicampur sama wudhu kan lebih baik. Dia biure gak apa-apa kawin, tapi ya sak wudhu pisan, kan ngono. Kemudian balaghana an Allah Ta'ala qala li Musa, ini yang saya sebutkan tadi. Sebagaimana ada riwayat bahwa sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, idza asabatka musibah, wahai Musa, kalau kau tertimpa musibah, meninggal dunia, wa anta ala ghairi taharatin, dan kau dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna illa nafsah,
Jangan salahkan kecuali dirimu. Ini ada di kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Wa qad waradat al ahadits as-sahihah bi anna man tawaddaa fa ahsana al-wudu kharajat jami' khotoyah min a'dha'ihi wa takhala fi sholati naqiyan minadz dzunub, sebagaimana diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, barang siapa yang berwudu dan sempurna wudunya, niscaya dengan menetesnya, mengalirnya air wudu dari seluruh anggota badan, mengalir pula dan keluar pula semua dosa-dosanya, wa dakhala fi shalah naqiyan minadz dzunub, dan masuk ke sholat dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya hadirin, makruh kita kalau habis wudu mengusap, karena yang namanya air yang keluar tadi itu nguras dosa-dosa kita, kesalahan kita. Jangan lagi kita mengeringkan, jangan lagi mengeringkan, nyipratno makruh. Makruh, biarkan saja. Tapi kata ulama, kecuali ada orang-orang khusus yang membutuhkan untuk diusap, membutuhkan untuk dikeringkan, yaitu orang-orang yang mungkin punya penyakit alergi, yang kalau kena dingin atau kena basah bersin-bersin. Makanya untuk mereka boleh. Tapi kalau kita yang nggak ada seperti itu, atau musim dingin, saya setahun yang lalu pas musim dingin, musim salju ada di Istanbul. Saya sama jamaah mau umroh. Waktu itu saya ajak sholat. Ketika air dibuka, hadirin, freezer, wadem. 2 kali ini saya melihat seperti itu. Yang pertama ketika di Irian Jaya, di gunung, di puncak, airnya seperti itu. Yang kemarin di Istanbul, airnya dingin. Jamaah nggak ada yang kuat, hadirin. Jangan lagi naruh wajahnya, naruh tangannya langsung katukan kabeh. Beb iki tak terusno ketam lho, Beb. Matek kula, Beb. Wadem lho, Beb. Saya terus ingat di fikih, kalau Anda takut dengan air yang terlalu dingin, ya tayamum. Tapi wajib diqadha. Akhirnya tayamum semua sudah. Yang nggak kuat tayamum ya, jangan maksa diri. Ya, jangan maksa diri. Yang nggak kuat tayamum. Akhirnya, sulit. Kalau mau menyempurnakan wudu air sedingin itu. Akhirnya mereka tayamum, sholat, setelah sholat di masjid, di hotel istirahat. Ayo tadi yang sholatnya tayamum diqadha. Sekarang di hotel ada apa? Air panas, air hangat. Saya ini wudu amane, aduse lek perlu. Ya. Memang kita mungkin belum pernah merasakan dingin yang seperti itu. 2 kali saya. Yang pertama di Istanbul, yang kedua. Yang pertama di puncak gunung. Di puncak gunung ada masjid di sana. Namanya gunungnya Grasberg. Itu di Timika, di Tembagapura. Naik gunung, ujung gunung. Sampai di ujung gunung itu ada musola atau masjid. Masjid bukan musola, segede ini mungkin. Nah itu, tapi airnya waktu itu air panasnya mati. Itu 12 bulan musim dingin terus itu. Adanya musimnya dingin dan dingin musimnya. Jadi dingin terus. Grasberg namanya. Lebih tinggi dari Semeru. Gunungnya itu lebih tinggi dari Semeru. Puncak Jayawijaya kelihatan dari situ dan sudah bersalju. Ada saljunya di Jayawijaya itu. Kelihatan. Nah ini di situ tuh ada masjid. Kalau sholat, kalau pas air panasnya mati, dinginnya minta ampun. Buka itu kayak freezer, kayak ono setrumnya gitu. Saking ngadem. Ini kalau sudah keadaan seperti itu, kita dibolehkan untuk tayamum, dan tapi wajib untuk diqadha. Wallahu a'lam bishawab. Dan di pengalaman tersebut saya kasih tahu hadirin agar kita ini siap-siap ya. Waktu saya ke Gunung Grasberg, sampai puncak gunung, Anda tahu nggak?
tanah yang saya injak itu banyak kerangnya. Kerang, tahu kerang? Kerang dan banyak batu-batu laut, tahu? Batu laut yang biasanya ada kayak batu-batu kayak bentuknya kayak kuda. Nih, ada yang apa? Karang ya, karang ada, kerang ada, kerang gitu loh ada. Itu saya waktu di atas gunung Gresberg yang lebih tinggi dari Semeru. Pertanyaan saya, kok bisa kerang sampai di situ? Siapa yang bawa itu? Jadi Semeru itu kan kita naik mobil nggak bisa sampai puncak, harus apa? Jalan ya. Tapi kalau ini karena ini kerjaan untuk ngambil emas, jadi gunung itu dikerok sampai atas. Ujungnya sendiri itu kerok. Nah, ketika ngerok dengan alat itu, dindingnya ini kan yang dikeruk itu kan kelihatan. Dan dindingnya saya lihat kerang, karang dan lain-lain. Pertanyaannya, dari mana karang itu? Kemudian saya tanya, loh Pak, ini kan karang laut ini. Iya. Kok bisa? Jawabannya begini, menurut ilmu bumi, geologi, sejarah mengatakan bahwa Gunung Gresberg ini berapa puluh ribu tahun yang lalu adalah gunung di bawah laut. Jadi ini gunung di bawah laut. Nggak tahu ya apa sekarang ada di puncak kayak gitu. Ya, saya sendiri nggak paham. Berarti bisa jadi yang gunung pindah ke laut, yang laut gunung di laut itu bisa. Coba bayangkan, ya apa itu gunung iso munggah ngono ya apa? Gimana banjirnya? Gimana gempanya itu? Kita sekarang ini cuma bikin erupsi ribut kabeh erupsi. Ya apa lek gunung laut yang metu. Jadi musibah yang kita hadapi sekarang ini yang namanya, saya kemarin ke Aceh lihat itu museum kapal yang kena tsunami. Tsunami itu kalau dipikir-pikir hadirin, yang ratusan ribu orang mati, itu musibah itu kecil hadirin, cuma berapa kilo banyu melbu ini terus balik mana? Wis yang saya nggak bisa bayangin itu gunung di dalam laut bisa sampai tembus ke atas ini loh. Ya apa ini caranya? Atau gunungnya tetap ada, airnya yang pindah, kan gitu ini. Subhanallah. Ya. Itu kejadian pemindahannya gimana itu saya nggak paham itu. Mungkin banjir Nabi Nuh apa ya apa nggak paham. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dalam riwayat banjirnya Nabi Nuh itu, mereka para kaumnya Nabi Nuh lari ke puncak gunung, tetap tenggelam di puncak gunung. Makanya semua manusia yang hidup ini sekarang ini adalah anak turunnya Nabi Nuh atau orang yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Semua kita ini. Makanya disebut Nabi Nuh dengan Abul Bashar Thani, bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Semua sedunia banjir bandang dan tidak ada yang selamat. Dalam riwayat bukan cuman manusia, binatang pun nggak ada yang selamat, punah. Yang nggak punah yang ada di kapal Nabi Nuh. Dalam riwayat di kapal Nabi Nuh itu yang selamat kalau nggak salah cuma 90 orang. Jadi kita ini, kakek kita ini, pertama kakek kita semua Nabi Adam. Yang kedua kakek kita yang di kapal itu semua 90 orang, nggak jauh dari itu. Nggih, sampean sama Donald Trump. Nggih,
satu kapal. Begitu pula sampean sama Donald Bebek. Karena Bebek juga selamatnya gara-gara naik Nabi kapalnya